Beginilah cara pria ini mandi. Jutaan anggur berkualitas. Dituang ke dalam kolam. Berjemur dengan nyaman. Tinggal di villa puluhan juta. Lukisan cantik. Digantung ke setiap ruangan. WC rusak juga tidak diperbaiki. Pergi ke kolam buang air. Mobil mewah ratusan juta. Setiap hari ganti. Setiap hari makan tidur. Kehidupan yang santai. Kenapa tidak ada yang peduli? Kehidupan masa depan. Wabah virus. Ia menjadi orang terakhir di bumi. Berkendara ke seluruh Amerika. Satu pun tidak ada yang hidup. Ia merasa stres. Petunjuk terakhir. Menemukan sebuah villa. Dan membawa barang kuno. Menghias rumah. Karena kepunahan manusia. Tidak peduli pandangan duniawi. Belanja ke supermarket. Lihat apa? Langsung diambil. Dan tidak perlu bayar. Merasa tidak puas dengan bola bowling. Ambil lampu dan akuarium. Dan paling hebat, mengambil mobil sembarangan. Ke mobil ratusan juta. Pelan-pelan dorong. Turun. Kehidupan yang bahagia. Tidak berapa lama, ia mulai merasa kesepian. Di koran lihat wanita tua. Ia merasa sangat cantik. Ia melihat orang yang lama sudah dikaguminya. Jendela, Dewi, baru mulai masuk. Dan heboh. Senang berkenalan dengan Anda. Hidup seorang diri sangat bosan. Ia gambar senyuman di bola. Berkata bosan. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Mulai membentuk salib. Dan meminta ke Tuhan seorang wanita. Villa bagus berubah jadi tempat sampah. Kolam renang berubah jadi toilet. Harapan pria. Tidak jadi kenyataan. Seharian. Ia minum sendirian. Puluhan juga anggur. Dituang ke kolam. Dan sambil merendam. Setelah hidup sendirian selama setahun. Ia tidak tahan. Demi dirinya, mencari tempat. Menulis di batu. Bersiap mengakhiri hidupnya. Ia siap. Menancap gas. Mobil mulai ngebut. Ke arah target. Ia menginjak rem. Karena ia lihat. Kejauhan. Ada asap. Ia senang. Menyetir ke arah asap itu. Turun dari mobil. Hatinya melonjak. Ini. Pakaian wanita. Kalau di bumi ini. Hanya tinggal satu orang. Kamu bakal ngapain? Ada orang pakai telur. Diminumnya mentah. Menyetir mobil mewah ke supermarket. Orang Amerika ini lebih hebat. Berendam di ratusan juta anggur. Mobil mewah dihancurkan. Tapi sekarang, ia sadar. Di dunia ini masih ada seorang wanita yang hidup. Tiba-tiba ia pingsan. Saat sadar, lihat seorang perempuan cantik. Keduanya berciuman. Tapi beberapa saat, ia buka kedua matanya dengan jelas. Wanita cantik sebelumnya, berubah jadi wanita tua. Kamu mau ngapain? Benar-benar sial. Ternyata, yang tadi, semuanya hanya mimpi. Wanita berkata, ia mendapatkan pesan. Meski enggan, dia tetap wanita. Ia mengajak wanitanya mampir ke rumahnya. Dengan cepat, ia menyesal. Karena, ia tidak cocok dengan wanita itu. Manusia akan punah. Wanita tetap mengikuti aturan. Melihat penyeberang jalan. Mobil harus berhenti. Akhirnya, ia tidak tahan. Dan menyetir mobil masuk ke supermarket. Keduanya tidak senang. Esok harinya, wanita pindah ke sebelahnya. Pria kesal. Pergi ke sana. Wanita tidak menghiraukannya. Karena menurut dia, yang paling terpenting, mereproduksi manusia. Jika pihak lain membenci, keduanya tidak bisa hidup. Masing-masing balik rumah. Wanita mencintai kehidupannya. Di perkarangan. Menanam buah. Ia merasa terhina. Tengah malam. Ia mencabut semuanya. Diam-diam. Ia tergerak karena ketulusan wanita. Akhirnya, ia pertama kalinya membantu wanita untuk mengatasi air. Keduanya bertemu. Memutuskan untuk memproduksi manusia. Setelah mengenal, ia tidak sabar. Mulai membuat ide. Tapi wanita ingin sesuai perasaan. Harus nikah dulu. Pernikahan direncanakan esok harinya. Ia sangat senang. Saya tidak tahu. Mimpi buruk baru aja dimulai. Siapa yang kasih tamparan ke pria ini? Sehari sebelum pernikahan, ia sibuk menyiapkan secara detail dan detail. Tapi pria tidak peduli. Melakukan apa yang ia mau. Mencoba berbagai jenis permainan.
Di hari pernikahan, wanita memakai baju nikah, masuk ke pelaminan. Sadar pria, berpakaian jelek, pakai sembarang. Wanita tidak puas, tapi masih sabar, karena wabah virus. Hanya mereka yang masih beruntung hidup, harus saling menolong, memproduksi manusia dengan cepat, sampai ke tukar cincin. Ia tidak sabar, pria bingung. Ia dari awal bilang pernikahan, melupakan tentang tidak menyiapkan cincin. Melihat kelakuannya, ia melempar bunga dan meninggalkan pelaminan. Ia khawatir, bawa cangkul ke depan pintu wanita. Melihat dekor kamar pernikahan, ia mengerti, wanita susah payah. Ia dengan tulus minta maaf, mengajaknya jalan-jalan, dan menyiapkan hadiah. Saya ada hadiah untuk kamu. Tidak mungkin memberikan palu kecil sebagai hadiah. Jangan salah paham, ia tidak buruk. Tujuan utamanya adalah toko emas. Pukul ke kaca, ada cincin. Hati wanita membaik. Pernikahan tetap berlanjut. Setelah menikah, wanita mengambil inisiatif, beradaptasi dengan gaya hidup pria, menemaninya bermain banyak jenis permainan. Inisiatif bertemu mantan pacarnya, saling menyapa, bersahabat, membantingkannya keluar. Setelah bersama, ia mulai menerima wanita. Ternyata, hari bahagia tidak berlangsung lama. Terjadi kecelakaan. Sore itu, saat mereka keluar jalan-jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil mewah di samping. Pria itu turun dari mobil. Di dalam mobil, keluar seorang wanita muda. Ternyata, ia juga menemukan pesan. Lalu ke sini, melihat wanita cantik di depan matanya. Ia menyesal, pernikahan ini terlalu cepat. Yang satu istri yang tua dan lemah. Satu lagi wanita muda yang cantik. Terakhir bagaimana ia memilih masa depan manusia? Kemana harus pergi? Ini adalah 3 episode pertama dari film Pria Terakhir di Bumi. Keseluruhan cerita penuh dengan kreativitas. Kelihatannya sangat nyata, layak untuk dilihat.